Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita masih diberi kekuatan untuk bersama-sama belajar dari firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Nah, saudara, kali ini kita akan masuk pada seri Alkitab Perjanjian Baru yang ke-401. Nah, pada seri yang ke-400 kita sudah melihat, kita sudah merenungkan bagian firman Tuhan ketika Petrus diberikan keberanian oleh Roh Kudus dan berkhotbah, dan banyak orang bertobat dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Nah, saudara juga dapat bisa membaca dan melihat bagian-bagian renungan ini di website yang tertera di bawah ini, dan biarlah kita juga boleh semakin mengerti dan memahami bagian firman Tuhan ini. Nah, pada seri yang ke-401 ini kita akan melihat bagian firman Tuhan ini, yaitu dengan judul atau dengan tema cara hidup jemaat yang mula-mula, atau cara hidup jemaat yang pertama. Kita ambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang ke-47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat bagian firman Tuhan ini di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini. Orang-orang yang mendengarkan khotbah Petrus serta menerimanya, mereka juga memberi diri dibaptis pada hari itu juga. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu semakin hari juga semakin bertambah. Dikatakan di sana sekitar 3.000 jiwa. Sebelumnya sudah ada sekitar 120 orang yang percaya kepada Yesus sejak Yohanes Pembaptis tampil. Jemaat mula-mula yang berjumlah 120 orang telah dididik secara langsung oleh Tuhan Yesus. Kalau kita mengikuti perjalanan pelayanan Tuhan Yesus, itu sekitar 3,5 tahun mereka dididik oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Nah, sebelum Tuhan Yesus kembali ke sorga, tugas pengembalaan kemudian diserahkan kepada Petrus. Pembaptisan atas 3.000 orang dalam sehari mungkin saja terjadi, karena bisa dibagikan kepada 120 orang yang sebelumnya telah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, satu bisa membaptis sekitar 25 orang. Nah, jemaat mula-mula ini kalau kita baca, mereka sangat setia. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan juga dalam persekutuan. Pada waktu itu pengajaran para rasul masih yang bersifat lisan. Tidak seperti yang sekarang ini. Kita ketahui bahwa sekarang ini sudah tersedia Alkitab yang bisa kita baca dan kita renungkan. Nah, pada waktu itu para rasul menjadi standar kebenaran karena mereka belajar langsung dari Tuhan Yesus. Nah, apa yang mereka sampaikan adalah firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus.
Nah, para rasul juga itu menjadi saksi atas semua yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus. Para rasul menjadi standar pengajaran di dalam perjanjian lama, perjanjian baru maksudnya. Nah, para rasul Tuhan menetapkan semua peraturan di perjanjian baru yang akan digunakan untuk penginjilan dan juga pembentukan jemaat-jemaat selanjutnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu itu para rasul sangat berkuasa. Jika jemaat mula-mula tidak patuh kepada para rasul, maka bisa dipastikan hari ini tidak akan ada yang namanya kekristenan. Nah, para rasul selalu mengajar jemaat mula-mula. Mereka berkumpul untuk memecah roti dan juga berdoa bersama-sama. Mereka sering mengadakan perjamuan Tuhan sebagai ucapan syukur dan bentuk peringatan mereka akan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara, para rasul juga diberi kuasa untuk mengadakan mukjizat dan juga tanda-tanda. Kalau kita perhatikan di dalam 2 Korintus 12 ayat 12, mukjizat tanda hanya diberikan kepada rasul. Sebagai apa? Sebagai bukti bahwa mereka adalah rasulnya Yesus Kristus. Artinya yang bukan rasul tidak diberi karunia untuk mengadakan mukjizat. Para rasul diberi kuasa untuk mengadakan mukjizat. Karena pada waktu itu Tuhan sedang menjunjung tinggi posisi para rasul. Nah, jika orang Kristen mula-mula tidak mendengarkan para rasul, maka kekristenan tidak akan pernah ada sampai dengan hari ini. Orang Kristen pada hari ini tidak perlu kuasa tersebut. Karena apa? Karena kita bisa memberitakan Injil dengan menggunakan dasar Alkitab yang ada pada saat ini, serta dari kesaksian para nabi dan juga kesaksian para rasul yang sudah dicatat lengkap di dalam Alkitab ini. Berbeda dengan pada zaman para rasul, pemberitaan firman Tuhan hanya bersifat lisan yang disampaikan oleh para rasul ketika mereka mendengar dan juga mendapatkan pengajaran secara langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jika orang tidak mau mendengarkan Injil yang kita beritakan, mereka sedang tidak percaya kepada kesaksian dan juga pengajaran para rasul yang tercatat di dalam Alkitab ini. Nah, di akhir zaman ini, orang-orang yang mengadakan mukjizat adalah rasul atau yang disebut dengan nabi palsu. Pada waktu itu segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Itu terjadi pada jemaat yang mula-mula ketika mereka mulai percaya kepada Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis pada waktu itu. Nah, hal itu terjadi karena apa? Karena pada waktu itu setiap orang yang menjadi Kristen, harta bendanya akan dirampas. Itu pada waktu itu, pada zaman penjajahan Romawi yang masih menguasai daerah Israel pada saat itu. Nah, lebih baik mereka menjual semua harta miliknya dan mereka membagi-bagikan untuk perkabaran Injil. Biasanya uang hasil penjualannya itu dibawa kepada rasul. Ini akan terjadi secara otomatis ketika penganiayaan datang. Hari ini hal yang seperti itu tidak mungkin terjadi. Mereka sedang menikmati kasih mula-mula. Mereka hidup bersukacita, sehati di bawah pimpinan para rasul yang dipimpin pada waktu itu oleh Petrus sendiri. Nah, seperti itulah situasi dan kondisi pemberitaan Injil dan kehidupan jemaat yang mula-mula yang terjadi di kota Yerusalem. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat bagaimana ketika orang atau jemaat mula-mula percaya kepada Tuhan Yesus,
Mereka mempunyai hati yang tulus. Mereka mempunyai hati yang sungguh luar biasa ketika mereka mau percaya pada Tuhan Yesus. Dalam pekabaran Injil mereka berkorban apa saja untuk pekabaran Injil. Saudara, adakah hati itu ada dalam hati kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Mari dengan firman Tuhan yang sudah tercatat dalam Alkitab ini, kita juga diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Maranatha, sampai bertemu kembali pada seri Alkitab yang berikutnya, yaitu pada seri yang ke-402. Tuhan Yesus memberkati.